Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat LC yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di hari Ahad ini tanggal 12 Februari 2023 kita kembali lagi dalam acara webinar LC yang ke-117. Insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat spesial, yaitu tentang taqarrub ilallah dengan Al-Quran. Bagaimana penjelasannya? Tentunya penasaran kan? Namun sebelum kita mulai webinar yang ke-117 ini, jangan lupa bagi teman-teman untuk absen kehadirannya di kolom live chat dengan ketik hadir, kemudian tanda pagar nama dan tanda pagar kota. Dan jangan lupa bagi teman-teman untuk mengisi di Google Form untuk mendapatkan e-sertifikat. Jangan lupa juga untuk share terus ke teman-temannya agar mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Insyaallah ya, di webinar yang ke-117 ini sudah hadir bintang tamu kita atau narasumber kita yang insyaallah akan mengisi di webinar kali ini, yaitu Al-Ustadz Ugun Gunansyah SPDI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Ustadz. Alhamdulillah bikhair. Kadeca sehat ya? Sehat alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Nah, ini beliau Al-Ustadz Ugun Gunansyah SPDI yang insyaallah akan membahas tema di webinar yang ke-117 ini dengan tema taqarrub ilallah dengan Al-Quran. Tentunya bagi teman-teman jangan lupa untuk siapkan catatannya bila perlu ada menulis atau mencatat hal-hal yang penting. Jangan lupa juga untuk niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak webinar LC yang ke-117 dengan tema taqarrub ilallah dengan Al-Quran bersama Ustadz Ugun Gunansyah SPDI. Silakan Ustadz. Terima kasih Kadeca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kadecah juga sahabat LC pemirsa semuanya, semoga kita terus senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufiknya berupa kemauan dan kemampuan di dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini kita menjumpai diri kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus segera kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukan karena hebatnya kita, bukan karena pintar cerdasnya seseorang Kadeca. Betul. Akan tetapi ini adalah fadilah wa rahmah, ya, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun hamba yang dikehendaki kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya terus diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikawal dengan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nanti jika Allah memanggil kita semuanya kembali, kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat LC juga pemirsa, tadi sudah disampaikan oleh Kak Decah. Tema yang kita angkat hari ini Kak Decah yaitu tentang bagaimana kita ini menyibukkan diri. Kita ingin berprestasi, kita ini ingin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan jalan apa? Dengan jalan bertaqarrub. Jalan bertaqarrub ini adalah jalan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini tentunya banyak di dalam syariat Islam.
Misalkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui amalan wajibat, ya perkara-perkara yang wajib, itu bisa menjadikan seorang hamba semakin dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau misalkan dengan amalan-amalan nafilah ataupun amalan-amalan yang sunnah, ini pun bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga meraih kecintaan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun satu hal ataupun jalan yang akan dibahas pada kesempatan hari ini di webinar yang ke-117 ya. Kali ini yaitu tentang cara bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bil Qur'anil Karim, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim. Di dalam sebuah hadis kita akan buka, pemirsa, sahabat LC, juga Kadecah ya, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, juga Imam Tirmidzi, an Abi Umamah, dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma taqarrabal ibad ilallahi bimithli ma kharaja minhu. Qala Abu Nadhr, yakni Al-Quran. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah ada satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini merupakan di antara jalan yang terbaik taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bimithli ma kharaja minhu, melainkan ya seperti apa yang keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang keluar darinya. Yang dimaksud dengan apa yang keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala yaitu kalamnya, yaitu kalamullah, yaitu kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, sehingga dari hadis ini, sahabat LC, ya satu jalan yang bisa menghantarkan diri kita kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun bertaqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bagaimana kita menjadi sohibul Quran, menjadi sahabatnya Al-Quran, gitu ya. Dan seperti apa tuh nanti gambaran ciri-ciri ya sebagai sohibul Quran, insya Allah di webinar kali ini bersama-sama kita akan bahas. Dan kabar baiknya juga yang kita patut syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Kadecah juga sahabat LC, hari ini kita sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam bulan Rajab. Yang bulan Rajab ini kata para ulama adalah bulan tempatnya kita menanam. Ya, menanam. Menanam ini artinya kita harus sudah mulai start ya, yaitu melatih amal-amal, ya, membiasakan amal-amal. Dan ketika datang bulan Sya'ban, ini adalah bulan untuk mengairi. Ketika Rajab ini menanam, maka Sya'ban ini adalah mengairi. Yang dimaksud dengan mengairi, tadi amal yang sudah kita mulai, yang sudah kita latih adalah ditingkatkan. Ya, kualitasnya, termasuk juga kuantitasnya, ditambah lagi. Ya, ditambah lagi. Baru ketika nanti datang Ramadan, yang Ramadan ini pun adalah Syahrul Quran, maka itu adalah bulan untuk memanen. Ya, memanen tadi amal-amal yang sudah kita tanam, yang sudah kita airi, sudah kita siram, maka dipanen ketika di bulan Ramadan. Jadi ini sudah melesat, itu ya. Ini sudah ngebut itu ya, di bulan Ramadan. Ya, terkait dengan Al-Qur'an, maka kembali kita azamkan di bulan Rajab ini, misalkan dilatih one day, one juz, ya, ataupun satu hari satu juz, ya, ataupun bisa lebih, dilatih di bulan Rajab ini. Kita tanam. Kemudian di bulan Sya'ban itu ditingkatkan, ya, ditingkatkan, dinaikkan dari satu juz menjadi satu juz setengah lembar, setengah halaman misalkan ya. Yang penting ada penambahan. Ya, ditambah di bulan Sya'ban. Sehingga ketika datang bulan Ramadan, semoga ya kita diberikan kemampuan salah satunya terkait dengan Al-Quran ini,
yaitu mentilawahkan Al-Quran, kemudian mentadaburinya. Syukur-syukur kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sedikit demi sedikit mengamalkan dari kitabullah ataupun kalamullah Al-Qur'anul Karim. Dan harus banyak berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan semoga usia-usia kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan. Terkait dengan Al-Quran sebagai jalan untuk taqarrub ilallah, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mencintai sesuatu, maka sesuatu itu yang akan terus diobrol-obrolkan. Ya, sedikit-sedikit mengobrolkan sesuatu yang dicintainya. Ya. Senantiasa diulas. Ya, senantiasa dibahas. Senantiasa diobrolin. Nah, bagaimana pertanyaannya ya, ketika seorang hamba ini dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sang hamba ini pun yang akan terus diobrolkan, yang akan senantiasa terus dibesarkan itu tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah yang akan terus dilantunkan, ya, dilafazkan. Ini adalah kalam zat yang dicintainya, ya, yaitu firman dari zat yang dicintainya, yaitu firman Allah Azza wa Jal, yaitu kalamullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sebanyak 114 surat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Dan itulah sebagai wujud kecintaan Allah, ya, bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bagaimana sang hamba ketika di dunia ini, ya, mereka tidak tersesat, diberikan kitab petunjuk, diberikan kitab suci, ya, yang akan memandunya kembali berjumpa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dari surga, dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti pun di antara faidah, ya, keagungan ketika seseorang bertaqarrub kepada Allah dengan Al-Qur'anul Karim, juga artinya seorang hamba ini dia menjadi sahibul Quran, menjadi sahabat Al-Quran, ya, balasannya adalah jannah, ya, surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 114 surat yang Allah kirimkan, yang Allah turunkan kepada kita. Dan di sini ditantang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang, kita semuanya, ya, Kadeca, ya, juga sahabat LC mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan kita senantiasa berinteraksi dengan firman-Nya, dengan kalamnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka dikuatkan terkait dengan hal ini, yaitu seorang sahabat yang mulia, Dzunurain. Ini yang memiliki gelar Dzunurain, dua cahaya. Siapa, Kak Deca? Siapa itu, Mas? Yaitu mendapatkan, ya, dua putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, pada suatu ketika beliau menyatakan tentang bagaimana, ya, jalan taqarrub bil Quran, ya, dengan Al-Quran ini begitu penting, dan ini pun menjadi sinyal untuk diri kita, juga untuk melihat, mendiagnosa tentang kolbu-kolbu kita, hati-hati kita. Maka dilihat bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, bagaimana pernyataan beliau? Beliau menyatakan, lau taharat qulubakum, sekiranya hati-hati kalian ini bersih, ini suci, ya ma syabi'at bin kalami rabbikum, maka pasti kita ini tidak akan pernah merasa kenyang dengan kalam Rabb kalian, dengan kalam Allah, dengan Al-Qur'anul Karim. Ini tidak akan merasa kenyang, tidak akan merasa bosan, tidak akan merasa gitu ya, hoream gitu ya, dengan berinteraksi dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, itu cirinya hati kita sedang apa? Sedang bersih. Ya, itu bisa dilihat, ya, bisa didiagnosa. Apakah
kita sedang gandrung ya, sedang tertarik ya oleh oleh Al-Qur'anul Karim, atau kita sedang menjauh dari Al-Qur'anul Karim. Maka di situ letak ya jauh ataupun dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, sedang dalam keadaan taqarrub ataupun sedang dalam keadaan menjauh, ya, dijauhkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menghajar, mengacuhkan Al-Qur'anul Karim. Salah satunya kita tidak mau berinteraksi, ya, membacanya, kemudian mentadaburinya, ya, menghayati tentang kandungan isi makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian sahabat LC juga pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun dari seorang sahabat mulia, ini juga termasuk sebagai guru besar Al-Qur'anul Karim yang dimiliki oleh kaum muslimin, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika beliau menyatakan sebuah ungkapan yang menjadi nasihat untuk kita semuanya terkait dengan apakah kita sudah menempuh ya perjalanan taqarrub ilallah melalui Al-Qur'anul Karim, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalamnya, dengan Al-Qur'anul Karim. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, man ahabbal Qur'ana, maka siapa saja yang mencintai Al-Qur'an, maka buahnya apa? Buahnya ahabballaha wa rasulahu, maka dia akan diberikan hadiah mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Ya, karena satu konsekuensi ketika seseorang ya sampai kepada mencintai Allah dan Rasulnya, maka tidak mungkin itu ada ya ketika tidak melalui jalur wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wahyu Allah Subhanahu wa taala ya adalah Al-Qur'anul Karim, ya, juga ditambah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika masuk ke dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ya seorang hamba akan disibghah, ya, seorang hamba akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu karunia. Dan ini merupakan surga yang ada di dunia. Ya, surga yang ada di dunia ketika seorang hamba bisa mencintai Allah dan Rasulnya di atas cinta-cinta yang lain, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika berbicara tentang manfaat, ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi para sahibul Quran, bagi sahabat-sahabat Al-Quran, yaitu yang senantiasa membacanya, yang senantiasa menghafal, senantiasa mentadaburinya, juga mengamalkan. Maka tadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mencintai Allah, ya, man ahabballaha, ya, ahabba kalamahu. Ketika seseorang mendeklarasikan aku cinta kepada Allah, maka harus dibuktikan itu dengan apa? Dengan mencintai kalamnya, mencintai firmannya, ya, mencintai Al-Qur'anul Karim. Dan ketika seseorang sudah mencintai kalam Allah, mencintai Al-Quran, wa man ahabba kalamahu, ya, ansha'a baina kitabillahi suhbatan mustabirrah. Maka seseorang ketika sudah mencintai kalamullah, firman Allah ataupun Al-Qur'anul Karim, maka kecintaan itu akan menumbuhkan, ya, akan tumbuh pada dirinya, ya, antara dirinya dengan kitabullah, akan menghasilkan persahabatan yang abadi. Ya, persahabatan yang abadi dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim, ya, dengan kalamullah. Sehingga bisa dikatakan, ya, la aqulu ilal mamat, kita tidak mengatakan bersahabat dengan Al-Qur'an itu sampai mati, bukan. Bahkan bal ila ma ba'dal mamat, bahkan setelah kematian. Ya, jadi sahabat dengan Al-Qur'an itu bukan sampai mati, bukan, akan tetapi bahkan ini ya dilanjutkan sampai setelah kematian.
Ketika di dunia kita ini bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah melalui Al-Qur'anul Karim, bersahabat dengan Al-Qur'an ya sampai mati, bahkan setelah hari di mana kita setelah mati. Itu akan terus dibawa. Ya, persahabatan kita dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Kebaikan-kebaikannya yang akan terus berbuah, akan terus dirasakan manfaatnya, bukan hanya ketika di dunia, ketika mati, bahkan setelah kematian, bahkan sampai nanti dibawa kemana? Ke surga. Ya, di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya fil hasyri, misalkan ketika di yaumul hasyr, di mana manusia semuanya kita dikumpulkan di padang mahsyar, yabqal Qur'an masahiban li sahibi. Jadi kita akan senantiasa ya bersahabat. Kita akan senantiasa ditemani dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ya, dengan Al-Qur'an. Dan siapa yang bersahabat dengan Al-Qur'an fi hayatihi, ya di dalam kehidupannya, maka sungguh hamba ini telah apa? Telah sukses, telah berhasil. Ya fi hayatihi, di dalam kehidupannya. Jadi ambil ya derajat di tangga ini, yaitu kita menjadi sahabat Al-Qur'an. Bahkan wa yarqa bihi fi jannati na'im. Ya, dengan Al-Qur'anul Karim, dengan bersahabat dengan kalamullah, dengan Al-Qur'an, ini akan meninggikan, menaikkan derajat seorang hamba sampai dibawa ke mana? Ke jannatun na'im. Ya, ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Ya, yang surga itu mala ainun ra'at, yang belum pernah kita lihat, kadecah juga sahabat LC, ya, wala udhunun sabiat, juga belum pernah terdengar oleh telinga kita. Ya, wala khatara al qalbi wasyar, ya, belum pernah terlintas, terbetik di dalam apa? Di dalam benak kita, ya, di dalam hati kita. Dan ketika berbicara jannah, ketika berbicara surga, ya sahabat LC, ini adalah tempatnya ataupun pusatnya berlimpahnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu kenikmatan yang berada di puncaknya, ya di atas kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, yaitu ketika seorang hamba ya nanti bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bertemu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi salah satu bekalnya kita menjadi sahibul Quran, ya, bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalamnya, ya, dengan kalamullah. Begitupun dia tidak berhenti di situ, manfaat faidah bagi para sahibul Quran, sahabat-sahabat Al-Quran yang bertaqarrub kepada Allah dengan Al-Quranul Karim. Ya, nanti di jannah itu gambarannya adalah diperintahkan kepada sahibul Quran, ya, untuk apa? Untuk membaca, ya. Sebagaimana dahulu di dunia itu mereka membaca dan menghafal Al-Quranul Karim, diperintahkan, ya, bacalah, kemudian naiklah, ya, serta bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau di dunia membaca Al-Quranul Karim dengan tartil. Dan di mana nanti batas, ya, seseorang atau seorang hamba di jannah, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kedudukannya? Yaitu kedudukannya adalah pada akhir ayat yang dibaca oleh seorang hamba, ataupun ayat yang dihafal oleh seorang hamba. Jadi ketika masih dibaca itu Al-Qur'anul Karim, ya, ini derajatnya semakin meninggi, ya, semakin tinggi lagi derajat di surga, ya, di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keberuntungan yang luar biasa. Ini keberuntungan yang sangat besar. Bahkan wa fi qabrihi, ya, ketika kita nanti masuk ke alam barzakh. Ini kan semua kita pasti masuk ke alam barzakh ini. Pasti. Ya, tapi gimana kalau yang meninggalnya itu, mohon maaf, misalkan Kadeca yang tercabik-cabik, misalkannya dimakan binatang buas itu, ya, hancur di mana tuh, mohon maaf ya, di lautan, atau mohon maaf di udara, itu kan nggak dimasukkan ke kubur.
Ya barzakh itu bukan kubur ya. Ya, barzakh itu adalah satu alam tersendiri gitu ya. Walaupun tadi tercabik-cabik, walaupun menjadi abu misalkan ya, menjadi debu, semuanya pasti akan masuk ke alam barzakh ya. Nah, ketika di barzakh wa fi wadhilil Quran, tetap ya yang semasa hidupnya dia bertaqarrub kepada Allah dengan Al-Qur'anul Karim, bersahabat dengan Al-Qur'anul Karim, dia di bawah naungan Al-Qur'an nanti di mana? Di barzakhnya. Ya di barzakh di bawah naungan Al-Qur'an. Dia diberikan senantiasa kabar gembira. Dia diberikan kabar bahagia. Ya, senantiasa bersahabat dengan Al-Qur'an. Wa syafi'ihi, juga mendapatkan syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Mungkin hari ini memang lisan kita yang capek, mata kita yang capek, kita melawan kantuk kita ya ketika membaca kalamullah, membaca Al-Qur'anul Karim. Namun nanti ya tulisan-tulisan di mushaf Al-Qur'an yang hari ini kita baca, nanti mushaf ini ataupun kalamullah ini nanti bisa bicara di mana? Ya, di akhirat. Ya, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya ketika di siang hari ya ataupun di waktu di dunia sang hamba ini menahan lelah, menahan capek, menahan kantuk. Karena apa? Karena membacaku, kata Al-Qur'anul Karim. Ya bisa hidup nanti itu Al-Qur'an. Maka izinkanlah, tolong berikan syafaat kepada sang hamba ini, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an memberikan syafaat pertolongannya. Bahkan sahabat LC dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti tadi manfaatnya di mana? Di barzakh ya, di alam kubur kita. Juga fabarakatil Quran, Al-Quran pun ini mengandung keberkahan yang mutataliyah, yang berkesinambungan ya. Dalam arti Al-Quran ini memiliki keberkahan yang sangat besar sekali ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai', dalam semua hal. Ketika seorang berdekat-dekat dengan Al-Quran ya, ketika seseorang itu bertaqarrub ya kepada Allah dengan Al-Quran, ini akan terus diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keberkahannya berupa ajar ya, berupa balasan dari Allah Subhanahu wa taala, was-shawab ya, pahala yang sangat banyak. Bahkan barakah al-umr, diberikan keberkahan usia ketika senantiasa berdekat-dekat menjadi sahabat Al-Qur'an. Kemudian barakah apa? Al-waktu ya, diberikan keberkahan di dalam waktu. Bahkan wa barakatul zaujati wal aulad, diberikan keberkahan dia dalam pasangannya. Ini pasangan yang halal tentunya, Kak juga pemirsa ya, pasangan yang halal, suaminya ataupun istrinya, juga keturunannya, putra-putrinya akan diberikan keberkahan. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menjadi sahabat-sahabat Al-Qur'an. Bahkan barakatul rizq ya, diberikan keberkahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'ash ya, diberikan keberkahan juga di dalam pakasabanana ya, di dalam pekerjaannya maksudnya ya. Ya, di penghidupannya itu diberikan keberkahan. Ya, diberikan keberkahan di dalam as-sihah wal afiyah, diberikan sehat wal afiat ya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diberikan sehat wal afiat melalui apa? Melalui Al-Qur'anul Karim. Ya, keberkahan dari Al-Qur'anul Karim. Wa kullu masyita ya, dan segala sesuatu yang dikehendaki oleh seorang hamba tentang semua jenis keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kadecah ya. Juga sahabat RC dan pemirsa. Hal ini sebagaimana yang memang telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Shad ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengandung keberkahan. Ini Al-Qur'an ini mengandung keberkahan. Untuk diapakan? Lihat baru ini. Ya, ditadaburi. Ya, digali maknanya, dipelajari maknanya, ya dipelajari tafsirnya. Ya, seluk-beluk tentang ilmu Al-Qur'an. Liyatadzakkara
untuk diambil pelajarannya bagi hamba-hamba yang berakal, ya ulul albab. Begitupun dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-50, ya sahabat LC juga sahabat Kadecah. Wa hadza dzikrun mubarakun. Dan inilah Al-Qur'anul Karim sebagai zikrun, ya sebagai pengingat, ya. Nama lain dari Al-Qur'an az-zikr, ya. Yang mengandung apa? Yang mengandung keberkahan di dalamnya. Anzalnahu, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afa antum lahu munkirun? Apakah kita akan mengingkari ya Al-Qur'anul Karim tersebut ataupun kalamullah? Tentu jawabannya tidak. Itu ya. Kemudian sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti di situ tentang keutamaan ya, fadilah, kebaikan-kebaikan dari Al-Qur'anul Karim. Dengan Al-Qur'anul Karim maka zaman ya peradaban pun ini akan diberikan keberkahan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan negara kita ya di mana kita tinggal ini akan diberikan apa? Diberikan keberkahan. Ya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau anzalna, ya sekiranya ya penduduk negeri ini beriman ya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan keberkahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua sisi, dari semua penjuru, dari atas juga dari arah bawah. Ya. Kemudian sahabat LC, azanallahu wa iyyakum, ketika kita pun bertaqarrub kepada Allah dengan Al-Qur'anul Karim, ya ini mudha'afatul hasanat, akan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan. Dia satu huruf dibalas berapa kebaikan, Kadecah? 10 kebaikan. Ya 10 kebaikan. Itu satu huruf ya. Alif lam mim. Itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Ya. Alifun harpun. Ya, lamun harpun ya. Kemudian mim harfun ya. Masing-masing satu huruf. Jadi ketika membaca alif lam mim itu 3 huruf ya. 30 kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda ya. Bahkan akan diberikan ya wa anzala alaihimus sakinah, diberikan apa? Diturunkan ketentraman, ketenangan, warahmat ya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan ya, kebaikan-kebaikan ya, bahkan insyirahus sadr, diberikan kelapangan dada. Ya, jadi ya ketika sempit-sempit dada itu Kadecah ya juga sahabat LC, kita tidak sakinah gitu ya. Berarti ini jauh dari Al-Qur'an. Ya, jadi awal bulan, tengah bulan ya biar sakinah terus ya, biar lapang dada terus. Ini Pak Indra ya, terus kita ini dekat-dekat dengan Al-Qur'an gitu ya. Bahkan ini menjadi apa? Rohatun dhamir ya. Juga ini sebagai apa? Sebagai penenang apa? Penenang pikiran. Jadi ketika sedang GALAU ya, galau itu perginya jangan kemana-mana ya, bukan ke tempat kemaksiatan, bukan ke obat-obat narkoba gitu ya, obat-obat penenang ya. Maka tidak ada penenang yang paling bisa menenangkan ini melainkan dari Al-Qur'anul Karim. Ya, tinggal kita mau ambil apa tidak. Kita mau amalkan atau tidak. Kitanya yakin ataupun tidak. Kemudian yang selanjutnya sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga tadi kita akan mendapatkan kecintaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semoga kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam memiliki ya al-ihtimam, memiliki perhatian yang sangat besar ya terhadap apa? Terhadap Al-Qur'an. Sehingga kita mendekatkan diri kita kepada Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Nah, demikian Kadecah ya. Tapi Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan kasiran yang sudah memberikan pembahasan tentang taqarrub ilallah dengan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi sahabat Al-Qur'an yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita bisa mengambil keberkahan-keberkahan dalam hidup kita, dan tentunya juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin terakhir ada yang perlu disampaikan Ustaz kepada sahabat LC? Ya, baik. Enggak.
terakhir, Kak juga sahabat LC, ini tentang langkah-langkah kita. Bagaimana kita semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya untuk bisa bertaqarrub kepada Allah ya dengan Al-Qur'anul Karim. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ini merupakan sebuah doa, maka kita langitkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bunyi doanya adalah anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah bahwa Al-Qur'an itu adalah rabi'a qalbi. Dia menjadi penyejuk hati kita. Dia menjadi penyejuk hati kita. Wa nur sadri, juga menjadi cahaya ya dada-dada kita. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita teringat tentang sebuah nasihat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nahnu qaumun, kami ini dahulu ya Kak Deca juga sahabat LC adalah satu kaum yang susah untuk menghafal alfazul Quran, lafaz-lafaz Al-Quran. Karena para sahabat ini diajarkan 10 ayat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah meminta lagi ayat berikutnya sampai mereka menghafalnya, sampai mereka mengetahui isi kandungannya, apa itu makna-maknanya, mereka mengamalkannya. Baru setelah itu mereka mendapatkan tambahan ayat berikutnya. Namun kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, tapi kami adalah kaum yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk mengamalkan Al-Qur'an. Ya. Tapi kami, ya kata para sahabat, adalah kaum yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan kalamullah, Al-Qur'anul Karim. Dan akan ada datang, ya, akan datang menjelang satu kaum yang mudah menghafal Al-Qur'an. Namun sulit sekali untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Sehingga bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan Al-Qur'an, itu menjadi sahabat Al-Qur'an, senantiasa membaca, menghafal, mentadaburi dan mengamalkannya. Semoga kita diberikan taufiknya berupa kemauan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Kak Deja. Tapi Ustaz, Masya Allah, itu tadi doa terakhir dan penutup dari Ustaz Ugun Gunasyah, sekaligus akan menutup perjumpaan kita di webinar yang ke-117. Terima kasih kepada sahabat semuanya. Mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ugun bisa sampai ke hati-hati kita dan tentunya bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, sampai berjumpa di webinar yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.